Sudah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks cerita fantasi. Di mana teks cerita fantasi itu adalah teks yang cerita yang berupa hayalan, yang tokohnya tidak masuk akal, yang tidak ada pada dunia nyata. Bisa semuanya tidak ada pada dunia nyata, ada juga yang setengah, ada yang di dunia nyata, ada yang tidak di dunia nyata. Itu nanti namanya fantasi irisan, karena ada dua jenis teks cerita fantasi, yaitu teks cerita fantasi total dan yang satunya teks cerita fantasi irisan. Sekarang kita melanjutkan pembelajarannya pada ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan itu berarti bahasa yang digunakan dalam menyusun teks cerita fantasi. Sudah mencoba menyusun teks cerita fantasi atau belum? Belum. Sudah punya gambaran bagaimana teks cerita fantasi? Kalau kemarin sudah membaca materi mengenai apa judulnya? Gundala Putra Petir. Nah, itu kamu sudah punya gambaran nggak atau belum? Sudah punya gambaran bahwa teks cerita fantasi itu teks yang bagaimana? Sudah punya? Sudah punya gambaran? Belum. Ajaibnya apa toh dalam cerita yang berjudul Gundala Putra Petir? Ajaibnya apa? Masih ingat nggak? Ajaibnya apa? Ajaibnya adalah si tokoh Gundala memiliki kekuatan setelah dia disambar petir. Itu ya yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itu adalah keajaiban yang ada pada teks cerita fantasi. Misalkan ini ya, kamu berada di sebuah ruangan, lalu tiba-tiba ada monster datang atau ada pesawat alien yang datang ke bumi atau UFO datang. Nah, di situ kamu bertemu dengan alien-alien dan yang mempunyai kekuatan. Itu namanya cerita fantasi karena hayalan ya. Nah, kalau mau menyusun teks cerita fantasi harus memperhatikan 6 hal ini. Apa saja? Yang pertama, teks cerita fantasi menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu apa? Bisa menggunakan kata ganti orang pertama. Apa kata ganti orang pertama? Aku atau saya. Bisa menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga siapa? Loh, kalau kamu itu kata ganti orang kedua. Ini misalkan ya, Bu Via ini saya menyebut dirinya Bu Via adalah saya. Saya ini ada berapa orang? Satu, itu namanya kata ganti orang pertama. Satu orang. Kalau saya menyebut dia. Ada saya, ada kamu, ada dia. Dia itu orang ketiga. Kata ganti orang ketiga juga bisa menggunakan nama orang. Bisa menggunakan nama Gundala, nama Bayu, nama Ulil dan lain sebagainya ya, bisa menggunakan nama orang. Lalu penggunaan kata ganti ini wajib ada di dalam teks cerita fantasi. Karena apa? Karena kata ganti ini adalah objek atau subjek yang dijelaskan atau diceritakan dalam sebuah teks gitu ya. Dalam sebuah teks cerita fantasi atau dalam cerita kata ganti orang ini harus ada. Ini di bukunya halaman 25, buku modulnya halaman 25 ada itu ya. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Dibuka. Semalam tidak belajar ya? Boten. Harus dipelajari dulu sebelum pembelajaran ya. Yang kedua, selain kata ganti orang ya, ada juga disebut menggunakan kata yang mencerap panca indera, yang nanti hubungannya dengan latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar tempat di sini dijelaskan ada kalimat 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Jadi kata mata itu termasuk panca indera atau tidak? Nggih, melihat. Saya melihat 3 anak sedang bermain. Itu ada panca indera nggak? Mencerap panca indera, menggunakan panca indera. Melihat itu menggunakan panca indera apa? Mata. Coba
sebutkan panca indera. Panca berarti ada berapa? Panca itu ada berapa? 5. Panca indera apa saja? 1. Mata. 2. Hidung. 3. Mulut. Kok mulut? Lidah. Untuk itu ya, merasa ya. Terus telinga, dan yang kelima kulit. 5 panca indera ini digunakan untuk menyusun kalimatnya. Saya melihat 3 anak sedang bermain. Kata melihat berarti menggunakan indera mata. Ini ya. Jadi penggunaan panca indera itu wajib digunakan dalam menyusun teks cerita fantasi. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata yang bermakna kias. Makna kias itu makna apa? Ada makna kias, ada juga makna lugas. Kias itu apa? Di bukunya ada ini. Makna kias adalah makna yang sudah mengalami perubahan karena susunan gramatik atau perasaan penutur. Jadi makna kias ini adalah makna tidak sebenarnya. Makna kias adalah makna tidak sebenarnya. Kalau lugas adalah makna sebenarnya. Jadi ini ya, lawan kata, antonim dari kata kias adalah lugas. Ini antonimnya. Jadi untuk membuat kalimat-kalimat dalam teks cerita fantasi itu menarik, menggunakan kata yang bermakna kias. Paham? Contohnya sekarang, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Menjulang, kok menjulang itu sebenarnya harus digunakan pada kalimat apa? Untuk menyatakan apa? Bisa gedung itu ya. Kalau menjulang itu tinggi. Tinggi sekali itu seperti gedung. Kalau hidung masa tingginya segedung? Tidak. Untuk menggambarkan supaya lebih menarik dalam kalimatnya, menggunakan kalimat kias. Lanjut. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kalian pernah tidak mendengar kata konjungsi? Pernah? Belum. Konjungsi itu adalah kata penghubung yang jenisnya sangat banyak. Ada urutan sebab akibat, urutan waktu, pertentangan, perbandingan, dan lain sebagainya ya. Ini ada kata sambung penanda urutan waktu. Maksudnya adalah kamu mengenal kalimat itu ada berapa? Menurut unsurnya kalimat dibagi menjadi 2. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki 1 unsur kalimatnya. Apa unsur kalimat itu? Harus ada subjek dan harus ada predikat. Kalau kalimat majemuk berarti subjek dan predikatnya ini ada 2. Ini kalau jadi 1 namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada 2 kalimat yang digabungkan menjadi 1. Digabung menggunakan apa? Menggunakan kata penghubung atau kata sambung atau konjungsi. Contohnya, Bayu pergi ke pasar. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Bayu membeli buah-buahan. 2 kalimat itu digabungkan menjadi 1 bagaimana? Bayu pergi ke pasar lalu membeli buah-buahan ya. Bayu pergi ke pasar lalu membeli buah-buahan. Kata lalu di sini disebut sebagai kata sambung urutan waktu. Apa urutan waktu itu? Kata sambungnya ada lalu, ada kemudian, setelah itu, selanjutnya ya, itu kata sambung untuk urutan waktu. Yang kelima, menggunakan ungkapan keterkejutan. Ini yang kelima, keterkejutan. Berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kata tiba-tiba, itu ya seperti kalau kamu menonton film horor. Keterkejutan itu tiba-tiba ada sosok tinggi besar hitam muncul di hadapanmu. Zret. Ya, kalau nonton film horor kan gitu ya, terkejut terus, kaget. Nah, itulah disebut sebagai kalimat keterkejutan. Itu ya. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, ciri kebahasaannya adalah
penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kamu pernah tidak menjumpai kalimat yang diapit dengan tanda petik? Pernah? Pernah. Kalimat apa itu? Iya, pembicaraan orang itu disebut kalimat langsung. Kalimat yang diapit dengan tanda petik atau ucapan seseorang diapit dengan tanda petik itulah disebut sebagai kalimat langsung. Oke, itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.